Siswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri. Shalom fam. Hari ini aku mau bahas apa sih pengaruh era digital bagi kesehatan mental anak muda. Tiap hari kita nggak bisa lepas dari HP, medsos, dan dunia digital. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana sebenarnya era digital ini terhadap kesehatan mental kita? Apakah ini membawa kita semakin sehat atau justru membuat kita semakin tertekan? Apa sih arti kesehatan mental? Nah, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari potensinya mampu mengatasi tekanan hidup yang wajar, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komitmennya. Ini mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi cara berpikir kita, merasakan, dan bertindak. Kesehatan mental bukan hanya ketiadaan gangguan jiwa, tetapi juga kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, menjaga hubungan yang sehat, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Apa sih dampak bagi kesehatan mental? Yang pertama, kecemasan dan FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan tren, berita, atau kehidupan orang lain. Kemudian, self-esteem menurun. Sering kali kita membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, merasa pencapaian orang lain itu melebihi dari pencapaian kita. Kemudian, distraksi berlebihan. Nah, hal ini kita mengalami kesulitan fokus belajar, berdoa, atau membangun relasi yang nyata. Dan yang terakhir yaitu kelelahan mental, di mana terlalu banyak informasi yang membuat pikiran kita penat. Kalau kita lihat di Roma 12 di sana berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dari sini kita dipanggil untuk tidak hanyut dalam arus digital, tapi punya pola pikir yang sehat dan rohani. Kalau jemaat di Roma pada waktu itu, pada abad pertama, mereka hidup di pusat kekaisaran, dikelilingi budaya Romawi, hedonisme, dan tekanan sosial. Nah, Paulus mengingatkan ke mereka bahwa agar iman mereka itu berbeda dari dunia sekitar. Nah, bagi kita hari ini yang hidup di daerah digital dan modern, godaan serupa juga muncul dalam bentuk media sosial, konsumerisme, pencitraan diri, dan lain-lain. Nah, dari sini Paulus juga mau mengingatkan kita, mengajak kita semua bahwa untuk tidak meniru pola dunia, tetapi mengalami transformasi hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai aplikasi praktis untuk anak muda, yang pertama yaitu kita harus bijak menggunakan media sosial. Stop bandingkan diri dan gunakan untuk inspirasi positif. Yang kedua, digital sahabat. Kita bisa mengambil waktu untuk rehat dari gadget supaya pikiran kita tenang. Mungkin kita bisa menyisipkan dalam sehari ada 1 jam kita tanpa HP, tanpa gadget untuk menenangkan diri kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengisi dengan firman Tuhan. Biar algoritma hati kita dipenuhi hal-hal yang membangun iman. Mungkin di saat kita digital sahabat, kita bisa mengisi waktu itu dengan kita membaca firman, berdoa, merenungkan firman, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kita harus bangun relasi yang nyata. Jangan cuma scrolling online, kita main gadget, media sosial, tapi kita harus hadir dalam komunitas seperti gereja, keluarga, ibadah youth, dan lain-lain. Jadi, era digital adalah berkat, tapi bisa juga jadi beban kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Nah, kesehatan mental anak muda akan terjaga ketika kita berani mengendalikan teknologi bukan dikuasai olehnya. Ingat bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh likes, view, atau followers, tapi oleh kasih Allah yang menerima kita apa adanya. Jadi, mari kita hidup sehat mental, sehat digital, dan tetap berakar di dalam Tuhan. Oke, kapan-kapan lagi. God bless.